viralkan kepada hamba-hambaku yang berbuat banyak maksiat sekalipun. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Bila seorang hamba mendapatkan rahmat Allah, selumur apapun maksiatnya, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Di tafsir ini kaitannya dengan talabul ilmi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, juga At-Tirmidzi rahimahumullahu taala jami'an. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, semuanya mengambil rawi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, disampaikan kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa inna الطلاب العلمي أو طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان التي في البحار." Siapapun yang melangkahkan kakinya untuk berangkat belajar tuntunan agama, walau satu ayat satu hadis, maka Allah akan mencatatkan itu, memerintahkan malaikat untuk meringankan langkahnya saat kembali ke akhirat menuju surganya. Setiap dia mulai datang masuk ke majlis ilmu sampai dengan pulang, diperintahkan oleh Allah malaikat, bentangkan sayapmu, dan diperintahkan memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Di antara makna ridhanya, mengaminkan doa yang dimohonkan dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi setiap orang yang belajar itu sampai dia pulang. Karena itu, dari sejak dulu kalau ada orang berbuat banyak maksiat, konsultasi ke ulama, maka hal yang pertama direferensikan, datangi majlis ilmu. Ini diantara asbab turunnya Quran surah keempat, An-Nisa, di ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dulu ada orang banyak berbuat maksiat, khatam maksiat, berlumur dengan dosa, dia ingin bertobat. Maka dia datang pada seorang syekh. Kata syekh itu, pergilah ke Ustadz Fulan, Kiai Fulan, karena ia yang pantas dan layak membimbingmu. Nah, ini ada adab ya dalam ta'lim, dalam mengajar di antara kalangan ustadz, kiai, syekh, saling merekomendasikan pada guru-guru yang layak untuk mengajar. Kalau di sini ada pakar Quran, jamaah ingin belajar hadis, referensikan pada ustadz yang ahli hadis, referensikan pada ustadz yang ahli fiqih, sehingga setiap jamaah mendapatkan bagian dari apa yang didapatkannya. Maka berangkat orang itu, di pertengahan ketiba kemudian belum sampai ke tujuan, jaraknya persis tengah-tengah lebih sejengkal, datanglah maut menjemputnya. Anda bayangkan, di pertengahan dia berangkat ingin taubat, kalimat taubatnya mendatangkan cinta Allah. Jadi taubat itu di antara amalan yang mempercepat datangnya cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Jadi kalau Anda ingin bikin status di Instagram, ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh ya. Dia tobat dengan langkahnya. Jadi begitu dia sampai di pertengahan jalan, karena taubatnya menggugurkan dosanya, setengah jengkalnya itu mendatangkan amalan baru. Di begitu taubat, dosa gugur semua. Sejengkal itu melahirkan amalan baru. Maka ditetapkanlah ia sebagai penghuni surga. Padahal mabuk khatam, bunuh orang banyak, zina khatam. Tapi dengan taubatnya mendatangkan cinta Allah, taubatnya nasuha, amalan cuma sejengkal masuk surga. Dari kisah itu turun ayat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war rasul thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah menjadi lebih baik, dekat dengan Allah. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan masuk komunitas tertentu. Hijrah itu menjadikan diri kita dekat dengan Allah. Siapa yang motivasi datangnya ke masjid ini ingin menjadi lebih dekat dengan Allah,
ingin menjadi lebih taat kepada Allah. Bahkan belum sampai pun ke tujuan, di tengah-tengah maut datang menjemputnya, itu langsung keluar pernyataan langsung dari Allah, diampuni dosanya kalau dia bertobat, ditetapkan pahalanya untuk dibawa pulang. Makanya kalau sudah datang mau pulang, perbanyak istighfar, ya, bukan perbanyak foto tuh. Boleh berfoto, tapi jadikan bagian itu semua untuk membangun ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2, nazalat alaihimus sakinah. Isyarat dari Nabi akan ada ketenangan pada jiwa. Jadi pengajian yang baik itu, majlis yang baik, yang bisa memberikan perubahan pada setiap orang yang belajar. Jadi antum datang dengan pulang itu punya perubahan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang taat, pulang lebih taat, lebih ingat dengan Allah. Datang dengan pulang, ilmunya berbeda. Datang kurang, pulang dapat ilmu. Itulah kenapa tempatnya disebut dengan majlis. Dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan, jangan maksa. Jalasa itu asalnya bukan duduk.